Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nurutan pantisnya tadi suruh pantis para pejuang nafkah yang tadi itu nanti diterusin yang tidak mengenal lelah. Para pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah piknik dari mah hayo nggak grafir. Dijawab. Saya Dudunya nomor 1. piknik atau mau Ijal. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali berkumpul ya. Nah mudah-mudahan Allah semakin mengangkat harkat derajat kita di hadapannya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita menyaksikannya yang sedang ramai terjadi sekarang, itulah ketika Allah mengangkat harkat derajat seseorang ternyata begitu mudah dan begitu gampang. Sekalipun mungkin dengan cara-cara yang kurang eloknya. Harus ya sok sanaos alasana teh guyon deureuy. Tapi kan hari anu dilakukan ku ustad kitu-kitu teh mah asa teu kumaha. Ya, tapi itulah ketika Allah berbuat. Luar biasanya da Bapak Son Haji teh beureunan teu ngimpi-ngimpi acan gitu teh. Sok ayeuna 100 juta 50 juta ya, anaknya ada yang memberi beasiswa, kemudian dijanjikan untuk umroh awal Ramadan, kan itu luar biasa ya. Nah siga nama Bapak Son Haji ke kudu nganuhunkeun nya ka Gus Miftah. Ya. Tararang banyak harapan teh. Ya. Nah itulah yang terjadi sekarang ya, fenomena. Jadi kita semakin yakin bahwa memang kehidupan kita itu ada yang mengatur ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah rekan-rekan sekalian, ketika kita ingin ya mengetahui posisi kita adanya di mana, nah maka mari kita sama-sama ya perhatikan Allah menempatkan kita di mana. Tangke orang bakal apa posisi orang salaresna. Jadi Allah itu menempatkan kita di mana. Ketika Allah ya menyibukkan kita untuk berzikir, nah maka sebenarnya Allah itu hendak mengingat kita. Eta posisi. Sekali lagi, ketika Allah menyibukkan kita untuk berzikir, maka sebenarnya Allah hendak mengingat kita. Nah jadi jangan sampai kita ingin diingat oleh Allah, sedangkan kita sendiri tidak ditempatkan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Maka syukurlah kepada Allah kalaulah kita ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Nah seringan disampaikan ya, itulah ketika Allah berkehendak. Allah menempatkan seseorang di derajat yang mulia, maka itu kehendak. Bahkan Allah pun merendahkan derajat seseorang sekalipun ya dengan titel yang menurut pandangan orang itu terhormat. Nah maka itu pun merupakan kehendak daripada Allah. Jadi untuk mengangkat derajat seseorang bagi Allah begitu gampang, dan untuk merendahkan derajat seseorang bagi Allah begitu mudah. Bahkan tidak harus capek-capeknya orang mah hayang duit sakitu teh eta teh kesang badag kesang lembut teh keluar. Ya mangan saukur nyuhun naon itu. Nya
saya entehnya yang saya kuat ya berjeng ngimpi-ngimpi acan kan itu. Nah, kenapa terjadi itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, didugikeun teh bisi rek nurutan kan ini. ngan lamun nyamannya lamun disebut kitu teh eta teh bakal pikitueun moal urang. Da cantang tuh deui nya. Rasa mangadi contohna mangadi teh jauh disebut teh kitu siga nu kamari kan gitu. Nah, maka pikitueun moal cantang tuh ya. Nah, jadi itulah ketika Allah berkehendak sekali lagi. Kemudian yang kedua nih, ketika Allah menyibukkan kita untuk membaca Al-Quran, maka sebenarnya Allah itu hendak berbicara dengan kita. Nah, itu posisi kita itu. Ya, posisi kita adanya di sana. Ketika Allah menyibukkan kita untuk membaca Al-Quran, maka sebenarnya Allah hendak mengajak berbicara kepada kita. Ketika Allah menyibukkan kita dengan berdoa, ngadoa orang teh ya, tah ku kaayaan gitu teh ya, itu teh merupakan kasih sayang daripada Allah. Kan jarang-jarang ya. Ketika kita pun punya kebutuhan yang sama, ketika kita pun punya keperluan yang sama, ada sebagian kita jalannya itu kan berdoa, kan orang mah kadang kalah hese. Padahal sarua butuhnya. Nah, jadi ketika Allah menempatkan orang itu untuk berdoa, maka sebenarnya Allah itu hendak apa? Memberi. Ya, nah itu posisi-posisi yang harus kita pahami. Di mana posisi kita berada. Nah, makanya sebelum-sebelumnya sering disampaikan bagaimana saja cara kita agar kita menjadi manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kumaha carana. Nah, sehingga seseorang masuk ke surga bukan karena amalnya, tapi seseorang masuk ke surga karena apa? Rahmat daripada Allah. Kan seperti itu ya hadisnya. Nah, artinya bagaimana agar kita ini menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Seperti itu saja lah ya. Maka sering sampaikan pula prosesnya perhatikan. Di antaranya mau kan gitu ya, berkumpul seperti ini, mau kan gitu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini teh penyebab di mana Allah akan menurunkan rahmatnya dan kita pun siap untuk menerimakan rahmat daripada Allah. Ya, yakin teh koe tata. Harus kita yakin. Memang terkadang rahmat daripada Allah itu tidak langsung kita terima. Tapi di balik semua itu, Allah memberikan anak yang sehat, Allah memberikan keturunan yang pintar, Allah memberikan keturunan yang lebih dari kita. Ya, jadi kurang nyalirana mah kadang kawis teu karaos ya. Tapi di balik semua itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan. Ya tak? Ya, kunci-kunci yang harus dipegang oleh kita. Makanya terus kata Allah teh, ya, berusahalah, berjuanglah, beribadahlah, biar aku yang menjamin hidup kalian. Kan gitunya. Kadangkala kan orang angkat di buminya. Karena orang teh berjeng teh apa, naon bakal kealaman kejadian di bumi orang saparantos urang ini. Ya. Nah, gitu. Orang capek na, orang nungesang na, orang itu jeung ieu na. Kita tidak mendapatkan apa yang kita cari. Tapi pas balik ke imah, naon di tangan kurang kegeningan geus aya kitu nya. Diraoskeun ku barudak urang. Nah, itu kasih sayang Allah sekali lagi yang harus lebih kita pahami. Ya, modalnya kita mau untuk berusaha, kita mau untuk berjuang, kita mau untuk berkorban. Nanti Allah
ya akan memberikan, apakah melalui tangan-tangan kita atau di balik semua itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan di luar kemampuan kita. Begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bila Allah ya menyibukkan kalian itu dengan urusan dunia, tuh tadi teh acuk manghijau tanya batur piknik eta mangadek we di dinya. Jangan lawan eta. Ini mohon diingat, tapi tanda kutip ya. Ternyata maka Allah hendak apa? Hendak melupakan dirinya. Yang itu. Tuh. Eta ya. Hartosna naon? Jangan keterlaluan. Imbangi apa yang sedang kita lakukan dengan sesuatu yang Allah harapkan, dengan sesuatu yang Allah perintahkan. Maka kehidupan kita akan lebih berkah, kehidupan kita akan lebih bermanfaat. Ya, nah itu sekali lagi, manakala kita ingin mengetahui ada di mana posisi kita. Nah, yang sebenarnya Allah akan menempatkan kita pada tempat-tempat tertentu. Nah, maka disitulah posisi kita berada. Ya, nah, begitu. Sekali lagi nih, mudah-mudahan ya, Allah menempatkan orang karena non tadi teh sibuk karena amal-amal kesolihan, ya, amal-amal kebaikan. Maka di sana posisi kita, gitu. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan apa yang akan kita bahas, ya. Nah, ini sambungan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin namanya tiga yang dicintai ya, 3 yang lebih dicintai. Kalau sekarang 3 yang dibenci, 3 yang lebih dibenci. Nah, jadi dua nage daya mundingna, daya mundingna, daya mendingna, ya. Kenapa? Karena 3 perkara ini yang dibenci. Nah, ada juga gitu kan perkara yang lebih dibenci oleh Allah. Apa saja nih? Wa qala innallaha ta'ala yabghadu salasata nafarin wa bughduhu li salasati minhum asyad. Sesungguhnya Allah membenci 3 macam. Namun pada 3 macam lainnya lebih membenci. Pertama, yabghadul fasiqo. Allah membenci pemuda yang fasik. Fasik itu apa? Melakukan dosa besar, merutinkan dosa kecil. Nu gede dipigawe, anu leutik dikeureuyeun. Nah, itulah orang fasik. Jadi orang yang fasik belum menempatkan dirinya keluar dari keislaman. Ya. Tapi bisa jadi dia masih seorang muslim, akan tetapi yang dilakukannya adalah berbagai macam dosa. Baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Nah, itulah orang fasik. Nah, makanya di Al-Quran ya, banyak istilah-istilah yang harus kita pahami. Fasik. Nah, fasik mah melakukan dosa besar, merutinkan dosa kecil. Ada juga yang disebut dengan zolim. Kalau zolim apa? Kurang sering ngadangu ningannya. Mana mau ngadolim wae ka urang deh. Dolim lawan zolim. Dolim artinya menganiaya. Ya, zolim itu menganiaya. Angke macam-macam nah ya. Aya nu ngadolim kana dirina, ya, ada yang berbuat zolim kepada Allahnya, ada yang berbuat zolim kepada sesamanya. Dan lebih bahaya mah zolim ka dirina sorangan. Tuh, ya. Makanya awas, bisa jadi seseorang celaka karena dirinya sendiri. Nah, itulah perbuatan zolim terhadap dirinya. Nah, makanya jika kajian tenan kamari, itulah perbuatan zolim selaras nama. Sekalipunnya itu dalam rangka apa? Guyon kan gitu heureuy. Tapi atuh da saha jalmina nu rela digoblok-goblokeun sok. Dengan nyariosna ge nya saha eta mah di.
pendakwah lah ya. Nah, itu tetap pantas lah. Ya. Yang sebenarnya tidak harus ada kata-kata seperti itu sekalipun dalam rangka bercanda kan itu. Angger we nu ngaraoskeun mah itu ya senyum lagi katinggal atuh da nyeri hatena teh luar biasa teh. Ya. Nah, maka dina apa? Ya mungkinnya beberapa keterangan bisa jadi kan orang itu secara lahir gitu kan memaafkan. Tapi kan batin mah mau bisa dibohongan. Harusnya lahirna memaafkan, batinna kumaha. Ya, mudah-mudahan tong siga urang. Kan urang begitu nya, lebaran sasalaman, berijeng dina hate kumaha teh? Ya. Ah, cik gitu eta teh, Maira. Aduh. Masuk dari hati. Dari hati yang dalam, yang paling dalamnya. Sasalaman, silih gabrug kan ya teh. Amburannya murah ya. Geningan buktos ya saparantos gitu teh kadituna kumaha deui tah ya. Nah itulah, nah, makanya urang malah ulah dugi ka kitu. Nah, jadi si bapak tadi dia bisa jadi lahirnya memaafkan kan gitu ya, tapi dah batin mah mau bisa dibohongan. Nah, kenapa? Karena tersakiti di hadapan orang banyak. Aiker sorangan memberen terjadi masalahnya moal aya jalma anu apa. Oh, 5 ribuan jamaah. Nah, dan yang sangat ya ironis mengkhawatirkan nu digigirna ge aduh seurina luar biasa. Ya. Nah, itulah ya tertawa di atas penderitaan orang lain. Kan mah eta ge ustad ya. Mau calik didinya lamun lain ustad banyak. Surina. Itulah hal-hal yang tidak disadari. Nah, terkadang sisi-sisi manusiawi itu seperti itu. Tidak bisa ditutup-tutupi, dan itulah ketika Allah membukakan aib yang mungkin selama ini tertutupi, dan memang ku Allah ditutupan. Tapi itu siga nama geus kamalinaan teuing. Geus loba teuing kan gitu anu nyerina, geus loba teuing gitu kan nu dihinana. Maka pada saat itulah Allah membukakan aibnya. Nah, tidak ada lagi yang bisa menutupi aibnya. Ya. Nah, jadi kan urang ge nya sami we gitu. Tiasa itu jeung ieu teh kan inti nama Allah menutupi aib kita. Harusnya so pamiku Allah dibuka aib-aib urang siga nama urang teh da moal wani kaluar imah teh atuh loba teuing aib urang ya, terlalu banyak kan itu kekurangan-kekurangan kita yang selama ini Allah tutup-tutupi. Nah, Kak bersyukur kenapa Allah berbuat seperti itu. Allah mas selamanya menginginkan yang terbaik bagi hamba-hambanya, sekalipun mungkin balasan dari hambanya itu ya begitu banyak menyakitkan Allah, menyakiti Allah kan itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, Allah membenci pemuda fasik, melakukan dosa besar, merutinkan dosa kecil. Wa bugduhu lisyaikhil fasik asyad. Namun kepada orang sudah tua yang fasik Allah lebih membenci. Kecing patarosan ya. Ayeuna kan orang keur ngarora keneh nya. Wajar teh lamun migawe dosa. Cing. Kali ini ya, ayeuna ka urang teh ngarora keneh ya. Ya, wajar teh lamun migawe dosa. No, wajar. Wajarnya atuh keur ngora teh. Usia segini mah aduh subhanallah. Ya, keur lucu-lucuna kan gitu. Ya, keur unyu-unyuna. Ya. Jadi tidak ada apa? Naon lah mau mikiran dosa moal. Nah, kewe lah. Kan gitunya. Ya, untuk lebih baik menanti saja di masa yang akan datang. Untuk lebih giatnya melakukan amal-amal kebaikan nanti saja di masa yang akan datang. Nah, makanya
Sagala rupa teh dikolotkeun kan ya. Geus kolot kan. Ya. Nah, jadi wajar lah. Ya, di masa-masa kita kan melakukan sesuatu yang ya salah. Nah, tapi wabugduhu lisyaih al-fasik asyad, kata Allahnya. Namun kepada orang sudah tua yang fasik, Allah lebih membenci. Eta. Jadi mun bahasa urang banyak geus teu pararantes lah. Lamun umur geus kolot masih keneh migawe susah. Itu bahasana teh. Allah sendiri kan membenci orang seperti itu, bahkan lebih benci terhadap orang yang sudah tua tapi nu dipigawena masih keneh dosa jeung kamaksiatan. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi mudah-mudahan ya kan ini kan perantara di mana Allah akan menetapkan hidayah di atas diri kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita ya untuk berada di jalan yang lurus. Menempatkan kita berada di jalan yang diridhoinya. Sekalipun ada kesalahan ya, sekalipun mungkin ada kehilapan. Nah, mudah-mudahan saja Allah mengingatkan kita akan perbuatan salah dan hilaf sehingga mengembalikan kembali kita di jalan yang lurus dan di jalan yang benar. Ta'eta nunamina hidayah. Ya. Ya, yang harus kita jaga. Sanan samingon sakali urang ngaosnya. Nah, mudah-mudahan ini yang memberikan apa? Pencerahan. Jadi kagugah deui kan gitu ya. Kagugah deui. Siga HP lah. Karena mun geus beak baterai kedah dikumaha? Dicasnya. Ngana inget cas hate HP makan tinggal bunga poe eta teh nya. Aduh ka inget cas hate. Inget cas hate kumaha ya. Nah, ya dalam tahap kan gitu. Kita terus bertahap. Nah, karena memang ya kita nanti akan begitu merasakannya. Da beuki ka dieu teh engke urang teh beuki butuh. Ya. Nah, kenapa? Atuh da geus maju ka payun mah naon deui lah nu dipikiran kan gitu. Siga dina rumah tangganya punten nya mah ieu we lah apa? Naon namina teh? Sharing-nya. Beuki ka dieu teh kita akan semakin mengerti. Jadi ayeuna mah kaemutan rek pasehat teh nanaonana geus. Ya makanya ayeuna mah kan sok gradur we hayo ya. Di rumah tangga teh siga rumah tangga guludug. Mana ada karawas teh ya, tapi semakin tambah apa usianya semakin bertambah umur itu akan semakin bertambah apa kebijakan karena kebijaksanaan ya akan semakin bertambah kedewasaan. Jadi rek pasea geus umur sakimah geus sepantes. Dan dua-duanya akan begitu memahami kan gitu ya. Nah, ayeuna mah kan egona masih keneh. Ya masih keneh naon lah. Menggebu-gebunya beres nya mangijal hayang meunang palingnya istri lagi hayang meunang gitu. Tapi da ari mayunan istri mah moal meunang-meunang urang teh. Moal meunang-meunang sok geura nya. Dina pas palebah kitu kan urang bener ge anger we di payunan istri mah. Salah. Curhat. Tapi itu ya. Sewajar. Nah, ini yang pertama nih. Nah, jadi Allah membenci pemuda yang fasik, namun kepada orang sudah tua yang fasik Allah lebih membenci. Yang kedua apa? Ya bugodul bukhola. Allah membenci orang kikir, pelit, ya. Nah, dalam kurung menolak sedekah. Teh nu bakhil. Nu bakhil teh anu nolak karena sedekah.
Nah, jadi anu bahil mah puntennya anu pedit mah tong boro mikiran batur ya keur diri sorangan ge lebar. Laras itu. Nah, ya. Pun bojonya dongeng ya. Nah, ya botram kan gitu pentisnya. Nah, geus kabagean eta teh sabungkus ewang. Dan nu manehna mah teu dibuka-buka aca. Tah pas palebah nu batur geus dibukaan kitu we celenun ka nu batur. Hanya nyomot ka nu batur teh, ya. Eta dipapai, anu hadir kabeh dipapai. Anu manehna mah teu dibuka-buka aca. Hanya atuh meureunannya anu dicokotan cing kumaha ngaros kumaha tah. Yang manehnya geuleuhnya, baras akhirna mah yang geus cenah sok mere. Cenah alhamdulillah cenah. Alhamdulillah cenah urang dibeke cenah. Naon cenah da ieu mah kari naon teh kari sangguna hungkul. Akeun bae cenah engke we di imah urang digoreng. Coba. Padahal nu manehna utuh keneh. Nah, memang nya sudah terkenal kan gitu, ya. Eta teh lain kitu wae kan itu di pada kegiatan-kegiatan yang lain pun sama. Ya, jadi puntennya anu pedit mah kadangkala lain wae ka batur keur dirina sorangan wae ge. Nah, gitu, ya. Nah, makanya berlindung kenapa? Karena itu merupakan apa? Sebuah penyakitnya, ya, sebuah penyakit penyakit hati diantawis penyakit hati nu aya al bakhil, nah, itu pedit, ya, kikir. Nah, biasana nu pedit mah balasana kumaha ti batur. Kanu pedit kumaha teh? Balasan ti batur kanu pedit kumaha? Kan bedanya jeung jalma-jalma anu berehan, ya. Eka jalma-jalma anu berehan makaran kawis sementa gesok di tawaran. Eka nu jalma ka jalma nu pedit mah nya tong boro nawaran. Laras aburu-buru we kitu kan dibungkus deui. Eta rugiina teh. Nah, makanya orang yang bakhil adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Catat ya. Kenapa? Karena seseorang akan merasakan kebahagiaan yang utuh itu adalah ketika mampu dan bisa untuk berbagi dengan sesama. Sok rawaskeun geura, ya. Jadi pami urang ku Allah dipaparinan kamampuannya keur bisa mere. Eta teh ku Allah dihadirkeun ka bungah teh. Alhamdulillah ya Allah kan itunya. Geningan gitu ta rezeki nu aya teh rezeki gitu kan ucap batur mah nya nyan cekal kurang ge kalah man teh dina jumlah teh meureunnan teh loba-loba teh. Tapi pas dibikeun ka batur terus batur ngarasa bunga, nah maka Allah ngahadirkeun ka bunga gitu kan kana diri urang. Nah, makanya catatannya tadi orang yang bakhil sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ya. Itunya pela sing bager kan itu. Berbagi apapun yang kita miliki ya orang lain agar bisa menikmati dan merasakan. Maka di sanalah nanti Allah akan menghadirkan berbagai macam kebahagiaan ya untuk hidup dan kehidupan kita. Nah, maka Allah membenci orang kikir, pelit, menolak sedekah. Wa bugduhu lil ghaniyil bakhili asyad. Namun kepada orang mampu dan ia pelit kikir, Allah lebih membenci. Seperti itu, ya. Nah, jadi Allah membenci orang kikir. Hartosan naon tah? Ya, mungkin dalam naon tahap nyameureunannya wajar lah da teu mere ka batur ge da meureunnan keur dirina ge kadangkala teu cukup kan gitu. Ya. Tapi Allah tidak menyukai orang yang seperti itu. Maka ada quote-nya ya, kita memberi jangan sampai menunggu punya, tapi berikanlah, nanti Allah akan memberikan. Nah gitu ya. Sehingga orangnya sodako teh nungguan beunghar angkewe sodako teh lamun geus beunghar, bersedekahlah nanti Allah akan memberikan kekayaan. Tuh ayeuna mah mindset nanya nu kedah dirobih ya. Karena sering-seringnya disampaikan
Kalau memberi itu buat orang lain, buat diri sendiri. Memberi nih. Buat orang lain, buat diri sendiri. Tapi sok sanaos gitu hesenya, meretnya, mejanya. Nah, Anda tadi itu ya kurang-kurang jujur. Padahal orang tegas apa? Eta teh keur urang sorangan. Tapi aya dibikeun ka batur mah kelana. Urang nu capena, urang nu ngesangna. Laresnya kari-kari ayeuna gitu kan dibikeun ka batur. Batur nu nih anu senangna anu gitu ya. Nah, itulah keadaan seperti itu terkadang belum bisa terjadi. Kenapa? Karena di antara kita masih punya pikiran bahwa ketika memberi itu adalah nanti masihkeun gitu kan ka batur, keur batur buat orang lain. Yang sebenarnya kata Allah dan Rasulnya, ketika kalian memberi itu adalah buat diri kalian sendiri. Eta nu hese dugi kadinya nate ya. Kalaulah kita sudah sampai gitu kan pada tahap itu, sigana moal hese nalika mere teh dan nu dibikeun teh lain keur batur tapi keur urang keneh ya. Nah itu makanya Nabi betul bahwa sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Beresnya anu cek urang mah justru nalika disodakohkeun teh eta teh ngurangan kana harta. Ya, eta sering-seringnya disampaikan. Makanya ya kita latih lah. Darek bager kumaha lamun teu diajar bager. Ya, rek berehan kumaha lamun teu diajar berehan. Bagaimana kan gitu kita bisa memberi orang manakala kita tidak berlatih untuk senantiasa memberi orang lain. Nanti kalau sudah menjadi satu kebiasaan, nah maka ini adalah kenikmatan yang besar yang akan kita rasakan. Ya. Nah, yabghadul bukhala wa bughluhu lil ghaniyil bakhil asyad. Allah membenci orang kikir, pelit, menolak sedekah. Namun kepada orang mampu dan ia pelit kikir, Allah lebih membenci. Terakhir, katilu ya, golongan orang ketiga. Yabghadul mutakabbirin. Allah membenci orang sombong. Nah, Allah membenci orang sombong. Orang sombong itu mana? Anu hade pakena ya. Anu naon mah? Alus bajuna kan itu, nu kitu nu sombong. Sapatuna beda jeung batur. Beda jeung batur nu kumaha. Bisa jadi merenannya nu katuhu 43 nu kenca. Beda jeung batur. Nah, apakah orang-orang yang berpenampilan seperti itu, ya itulah orang yang sombong? Belum tentu. Nah, karena di zaman Nabi kan seperti itunya. Ketika ada orang yang memakai pakaian bagus, senah bagus, tiluhur nempi ka handap teh aralusan. Nah, kemudian kata sahabatnya, ya Rasulullah, betapa sombong orang-orang itu. Sahur Nabi, anjeun apa sombong di mana? Itu lihatlah pakaiannya. Serba bagus, dari atas sampai bawah itu bagus. Santang tuh kata Nabi itu ya. Nah, bisa jadi orang yang sedang menampakkan itu semua sedang bertahadus nikmat kan itu. Itu teh tahadus binikmah. Bisa jadi orang yang sedang menampilkan itu semua sedang apa? Tahadus binikmah. Tahadus binikmah teh nemrakeun kana nikmati Allah. Nya. So kade eta tong disumput-sumput urang gaduh naon teh temrakeun. Tiada lain untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi jarangnya urang mah boga sagala rupa teh batur mah singtong apaleun atau sing apaleun ya. Kan itu. Padahal itulah untuk tahadus binikmah. Ka masjid kadenya ya, bukan harus yang baru sih, tapi yang layak, yang pantas ka masjid teh. Nah, itu dalam rangka tahadus binikmah ya. Ya kadang kawis puntennya mudah-mudahan di mata ya ka masjid teh make gambar naon teh
kaos nanti. Aya gambaran ningan teh nya letah ngeleot ya. Tukangna naon teh aya tulisan. Naon tulisan teh? Generasi neraka teh. Waduh subhanallah. Generasi neraka. Aya kaos nu kitu nya. Aya aya wae. Dipakai ka masjid. Sok subhanallah atuh. Ya. Nu di masjid sok ngadaroa. Pas dipakai generasi neraka, amin. Sok lamun diamin ke rumah. Ya. Nah, maka ka masjid mah yang layak, yang pantas kan gitu. Kenapa? Karena kita sedang apa? Tahadus bi nikmah, menempatkan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang yang sombong itu tidak mau menerima nasihat. Awas ya. Nah, jadi tidak mau menerima nasihat. Dan si eta aya nusok aya jaminya nyariosan urang berikan nasihat. Kadang-kala kurang sok teu dianggap si eta. Apa keur kan gitunya. Orang kan kadang-kala melihat dari masa lalu kemudian yang tampakkan gitu di matanya. Ya. Ketika ada perubahan pada orang tersebut, biasanya ya kelakuan-kelakuan yang telah lalu sok dibawa. Ayeuna we gitunya. Ya, bahula mah nah gitu. Orang kan seperti itu. Nah, awas ya. Nah, kan orang itu ada kalanya tidak tetap dalam satu keadaan. Aya perubahan-perubahan gitu. Ya. Nah, itu mah perubahannya ke arah mana nya beureunan tergantung ya. Karena ada yang berubah dari yang baik kepada yang tidak baik. Ada yang berubah dari yang tidak baik ke yang lebih baik. Ada kan. Ya. Taeta ya bugodul mutakabbirin, orang yang sombong tidak mau menerima nasihat. Menolak datang ke majelis pengajian. Kade ya. Ya mungkin ini mah tanpa ada alasan yang jelas gitu. Jadi lamun ayeuna urang tos apa nyapuntennya ayeuna teh ngaos terus ini teh kan gitu. Ya, dengan alasan yang tidak jelas kade pilih ya termasuk golongan yang disebutkan ini. Tapi aya kitu mah angkatnya aya tugas kan itu aya alasan nu jelas kan itu. Tidak termasuk itu. Ya. Nah, jadi orang sombong seperti itu kata Nabi itu. Ya, jalma sombong mah naon teh batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Nah, itu kesombongan. Ya. Karena tongah hina. Nah, karena kamari itulah keangkuhan itu. Ya. Jadi kurarasaan kan itu orang geus aya di luhur. Nah, maka melihat orang di bawah teh tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya lah. Sehingga dia dengan bebas kan itu. Dan yang sebenarnya tadi sekali lagi ya, itulah Allah kita kan buka segala aib yang ada pada dirinya. Sehingga ya masyarakat umum pun tahu kan gitu, siapa kan dirinya. Ya, siapa dirinya. Nah, makanya kayak orang bakal apa naon diucapkan ku urang. Orang bakal apa ka diri urang teh ya kunaon anu diucapkeun ku urang sorangan. Batur cing narima ucapan urang kumaha. Ya. Nah, itulah keadaan diri kita yang sebenarnya. Wabugduhu lil fakir al mutakabbir asyad. Namun kepada orang miskin yang sombong Allah lebih membenci. Aya jalmi teu boga sombong. Aya teu orang miskin tapi sombong. Aya banyak. Aya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi. Nah, hartana mah teu boga ngan eta teh tadi. Ya, menolak kebenaran, kemudian menganggap rendah orang lain. Aya, ya, jalmi saperos gitu. Itu. Nah, orang yang seperti itu itulah orang yang
paling dibenci oleh Allah. Ya, Allah lebih membencinya. Wa bughduhu lil fakir al mutakabbir asyad. Namun kepada orang miskin yang sombong, Allah lebih membenci. Nah, rekan-rekan sekalian, ya ini sekedar mengingatkan kembalilah ya doa yang ada di tulisan yang paling bawah. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang apabila berbuat kebaikan bergembira. Tayage prayoginya perlu ditanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, bisanya kita duduk di tempat ini pada saat ini cing. Naon anu dirawaskeun ku urang. Naon anu dirawaskeun? Tekeda di motor. Ya, kan we eta mah jadi jawaban rahasia. Rahasia. Ya, ayeuna urang ngumpul kieu cing naon nu dirasakeun ku urang. Nah, orang teh gitu kan, alhamdulillah ya Allah tiasa ngawasan itu. Ya, senang, gembira kan gitu. Nah, mudah-mudahan itu merupakan hasil tina doa orang selama ini. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang yang apabila berbuat kebaikan bergembira. Wa idza asa'u istaghfaru, dan apabila berbuat keburukan bersegera beristighfar. Nah, mudah-mudahannya urang sigan nyala sapertos anu digambarkeun tina eusi doa ieu. Bergembira ketika melakukan kebaikan, nah kemudian bersegera untuk beristighfar manakala melakukan berbagai macam keburukan. Berarti orang inilah orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Karena dia akan bisa menempatkan pada posisi yang terbaik. Sekalipun berbuat salah, maka tidak lupa untuk beristighfar kepada Allah. Dan ketika melakukan perbuatan baik pun tetap akan bersyukur ke hadapan Allah. Alhamdulillah ya, saya bisa melakukan ini. Ini merupakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu tak? Di sekali deui walahnya. Sok calikna urang di dieu teh ieu ngaraos kumaha ieu teh. Perawasan kumaha ayeuna? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, semangat lah eta. Yang bisa menjawab hanya diri kita masing-masing. Ya, ku teu ngajawab nage itulah merupakan jawaban. Ya kan aya ningan nalika ditarosan, ya, daek jeung tuna teh cicing eta. Tah saur Nabi ku cicingna teh berarti eta teh jawaban. Narima atau nolak ke teuing. Ya kudu jelas ya. Tapi ku diamnya kata Nabi berarti dia menerima lamaran tersebut gitu ya. Mun aya yang mah kamari teh kumaha mengeja nalika narosan cicing wae atawa dengan diamnya itu berarti dia menyetujui, menerima kan gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi lah ya, tapi tidak menutup kemungkinannya, sebagaimana yang sering disampaikan, sekalipun kita sedang berada dalam kebaikan, itu teh aya we hilap mah aya we kitunya salah nu dipidamel kurang teh. Terus ya, terutama mah ka ibu-ibu itu sering sampaikan, ibu cing teh kadenya, ya ibu teh kedua istighfar, sok sanaos gitu kan, ibu teh aya nangaos. Kenapa? Kan bisa jadi sekalipun ibu sedang ngaji, tapi kesalahan-kesalahan yang ibu perbuat tidak menutup kemungkinan. Ustadz ceramah, cinta ibu ge ceramah. Apakah itu bukan satu kesalahan? Nah makanya sok istighfar cinta ibu-ibunya, ya ketika selesai nanti, ya ketika selesai ngaji, bu istighfar. Aya kene nu calongkong cenah Pak Ustad atuh datos ngaos cenah piraku kudu istighfar. Kan gitu teh. Ya, jika emutan urang we. Nah, da ieu teh geus maca Quran, nah kudu istighfar kan. Nah, ieu teh da geus ngaji, nah kudu istighfar. Nah, padahal tidak menutup kemungkinan sekali lagi ketika kita ada dalam kebaikan pun kesalahan itu bisa dilakukan, ya. Istighfar kan gitu. Begitu pantis lah ya yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan saja tidak termasuk golongan ini. Kenapa? Dua golongan ini sama-sama
ya menjadi manusia yang tidak terbaik ya di hadapan Allah. Tapi manusia-manusia yang dibenci, bahkan manusia-manusia yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan orang mah nu kamari yang dicintai, bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.